kali ini saya mau share firman ya. Bagaimana kita harus menggenapi rencana Tuhan. Ada yang bilangnya tunggu aja, tetapi juga harus dari kita. Saudara, saya akan kasih contoh 2 tokoh. Pertama Musa, yang kedua Yusuf. Saudara, kita tahu tokoh Musa. Musa itu sangat dekat dengan Allah Bapa ya. Kalau kita lihat di Alkitab, dia ketemu Bapa tuh face to face, saudara. Ya, zaman dulu orang Israel kalau ada hadirat Tuhan aja mereka takut, terus menyingkir, saudara, karena dia tahu kalau ada hadirat Tuhan, kalau dirinya berdosa itu pasti mati, pasti meninggal, saudara ya. Karena begitu kudusnya. Tapi kalau Musa karena begitu berkenan sama Tuhan, ketemu Tuhan face to face, saudara ya. Kita lihat Musa membawa bangsa Israel. Bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Saudara, Musa membawa bangsa Israel banyak masalah. Bahkan ketika dia udah terima 2 buah batu, saking kesana buah batunya sampai dipecahin, saudara. Sampai dia mesti naik ke atas lagi dan ada 2 buah batu lagi seperti itu, saudara. Ya, bangsa Israel tegar tengkuk sampai Musa kesal, saudara. Walaupun selama di gurun itu ya, Tuhan sediain mana, Tuhan sediain apa, burung puyuh apa, tapi tetap, saudara, kita tidak boleh seperti bangsa Israel, saudara, tegar tengkuk ya, karena ini mempengaruhi. Di sini ada Bapak Gembala ya, ada banyak pengerja dan semuanya pelayanan. Saya tadi juga saya tanya, Cici juga pelayanan. Kita di sini semua pelayanan, saudara. Kita tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan, tidak boleh terpengaruh oleh siapapun, saudara. Ya, karena itu akan mempengaruhi kita, sehingga kita jadi berdosa. Ya, kita mungkin nggak salah, tapi menyebabkan kita jadi berdosa dan kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, saudara. Ya, Tuhan janji sama Musa ya, tanah Kanaan itu Musa akan dapat, saudara. Ya, Musa janji semua bangsa Israel itu akan masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, saudara, masuk ya. Tetapi karena bangsa Israel tegar tengkuk dan banyak yang tertunda, mulai lagi baru lagi, akhirnya tidak sampai, saudara. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian, apa yang Tuhan janjikan, rencana Tuhan tuh sampai gitu nggak terjadi sama Musa, saudara. Waktu saya baca, saudara, saya nangis. Musa itu face to face ya, begitu berkenan sama Tuhan, tapi terakhir karena dia dipengaruhi oleh bangsa Israel, dia mau masuk tanah Kanaan, saudara. Tanah Kanaan itu artinya janji Tuhan, tanah perjanjian. Saudara, setiap kita pasti Tuhan punya rencana, saudara. Seperti Pak Hari saat ini ya, dulu saya pernah dengar Pak Hari akan jadi gembala. Saya bilang buka persekutuan doa kecil-kecil, pokoknya jadi gembala. Nah, sekarang udah kejadian. Kemarin juga saya lihat kalau kita pindah ya itu juga tetap banyak. Saya nggak tahu mau pindah atau enggak, Tuhan janji itu akan banyak, saudara. Saya bilang kalau gembala itu pusing, saudara ya. Kita lihat Musa pusing. Bapak Gembala, untung saya bukan gembala, saudara. Jadi saya nggak punya gereja, kan sampai biasa. Gembala itu banyak. Tadi saya bilang sama Pak Hari ini nanti begitu banyak, mungkin ada yang telepon 24 jam dan konseling. Saya nggak tahu. Pokoknya siap-siap kalau bisa HP-nya 2, yang satu buat admin aja, satu pribadi, karena nanti begitu banyak. Kemarin nggak bisa masuk karena dia nggak tahu. Nggak bisa masuk, dimasukin mental terus. Teman-teman saya di grup nggak bisa masuk. Jadi saya ngomong tadi ya, bisa masuk di sini. Ini terus mereka, Pak. Ya. Nah sekarang kita baca ya, betapa Musa, saudara. Ulangan 9 ayat 19 ya, kita bacanya semuanya, dengan semua. Ulangan 9 ayat 19. Tuhan mendengarkan Musa. Ya, kita baca. Ini banyak ayat, saudara, sebenarnya, tapi saya mau singkat aja karena saya nanti mau berdoa, saudara. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih wasiraya berasa ini. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang dilimpahkan Tuhan kepadamu, sampai Tuhan mau memunahkan kamu. Tetapi sekalipun Tuhan mendengarkan aku. Ini kata Musa. Bayangin, Tuhan mendengarkan Musa. Ya, jadi tuh Musa bisa bernegosiasi sama Tuhan, bayangin ya. Karena Musa kepanjangan tangan Tuhan, dia bisa bernegosiasi. Ya, zaman dulu tuh orang susah ketemu Tuhan, saudara. Kecuali dia ada jabatan, dia nabi, atau memang Tuhan berkenan kepada dia susah. Zaman sekarang kalau kudus di hati kita bisa ngomong, saudara. Bisa
bisa peka ya, kalau nyembah kita masih dikasih kata-kata yang seperti ini, atau kita khotbah, atau kita berdoa dikasih kata-kata nubuatan, dan itu Roh Kudus, saudara. Zaman dulu susah, saudara, tetapi Musa bisa ketemu Tuhan, ya, bisa ngomong face to face, saudara. Begitu dekatnya, saudara. Nah, udah dalam perjalanan saya singkat aja. Kemudian ini Tuhan bilang apa? Ulangan 9 ayat 22. Nanti kalian baca semua ya, riwayat Musa seperti apa. Dan yang ini, saya nggak tahu salah Musa apa, tapi Tuhan ngomong gini. Ulangan 9 ayat 22. Juga di Tabera, di Masa dan Girbot, Tawa, kamu selalu membuat Tuhan Musa. Ini bukan cuma Musa, saudara, tapi juga bangsa Israel. Ya. Ayat 23-nya, dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang kitab Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Ya, bahkan kau menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Ini Musa ngomong sama bangsa Israel. Maka aku Musa sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memudahkan kamu. Ya, Musa masih bisa bernego sama Tuhan, saudara ya. Musa masih mendengarkan suaranya sama Tuhan, saudara ya. Nah, yang terakhir ini ya, Bilangan 12 ayat 13. Ini kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara. Saya sebenarnya lihatnya sedih gitu, saudara ya, waktu saya baca ya. Bilangan 12, 13 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, saya waktu baca itu saya nangis, saudara. Begitu dia Musa berjuang terus sampai 40 tahun ya, gak masuk ke tanah Kanaan. Saudara, tetapi Musa tetap masuk surga, saudara ya. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Jadi selama hidup kita Tuhan berjanji ya, begini ya, nubuatannya terjadi, itu berarti janji Tuhan satu persatu akan digenapi, saudara. Tetapi kalau kita menentang terus, kalau kita keras kepala terus, dan kalau kita tidak percaya, janji-janji Tuhan itu gak akan terjadi, saudara ya. Musa sebenarnya Tuhan udah banyak buat mujizat, selama di gurun pasir, selama dia apa gitu, udah buat mujizat, tetapi bangsa Israel tidak percaya, saudara ya. Jadi karena Musa pemimpin dan Musa tidak bisa menyembuhkan bangsa Israel, Musa dan Harun tidak masuk dalam perjanjian, saudara ya. Bayangin ya, begitu dekatnya sama Tuhan, bisa face-to-face, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita jangan seperti itu, saudara. Selagi kita masih muda, selagi kita masih hidup, kalau bisa kita mesti masuk semua janji Tuhan digenapi selama hidup kita sampai kita mati, digenapi, saudara ya. Saya kasih satu contoh lagi, Yusuf, saudara. Kenapa Yusuf tetap digenapi, saudara? Kalau Musa umurnya, ulang 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun. Yang 120 tahun, bayangin dia masih muda, saudara ya. Terus sudah mengembalakan, sudah meninggal, tapi tidak masuk seluruhnya tanah perjanjian. Dia malah sampai tanah perjanjian, saudara. Nih, ulang 34 ayat 7, Musa umurnya 120 tahun. Ulang 34 ayat 7. Nah, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, saudara ya. Dia tetap meninggalnya langsung tetap sehat, saudara ya. Matanya nggak kabur, nggak hilang, tapi udah waktunya Tuhan, saudara. Kita nggak mau, saudara, seperti itu. Kalau bisa semua janji Tuhan masuk baru kita pulang, saudara ya. Karena sebenarnya Yusuf semua janji Tuhan terjadi dan sampai akhir hidupnya dia penuhi semua. Kita baca Yusuf waktu menghadap Firaun umurnya 30 tahun sudah ya. Kejadian pasal 1 ayat 46. Kejadian 41 ayat 46. Nah. Oh ya, 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergi Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi sama, dia waktu masih muda, saudara, baru masuk ya. Perjanjian itu digenapi Tuhan waktu dia masuk
ketemu Firaun, saudara, itu mulai digenapi satu persatu, saudara. Ya, nah, Yusuf, kita lihat penderitaan Yusuf juga lebih, saudara. Ya, dia dibuang sama saudaranya ke sumur, ya. Dia jadi budak, dia masuk penjara, saudara, ya. Tapi dia tetap taat, dia tetap mengikuti firman. Dan yang terakhir waktu dia ketemu saudara-saudara, dia tidak dendam, saudara. Karena dia tahu janji Tuhan itu pasti terjadi sama dia, bahkan terjadi sama keluarganya, saudara. Jadi dia tahu kalau kita tahu rencana Tuhan, kita nggak mungkin sakit hati. Kalau kita tahu rencana Tuhan ada orang jahat, kita nggak mungkin balas. Kalau kita tahu rencana Tuhan, kita percaya itu terjadi, iman kita percaya itu akan terjadi, saudara. Ya, saya banyak banyak orang saudara bilang imannya begini, dan itu terjadi, saudara. Ya, memang kita harus banyak belajar firman, saudara. Tapi kalau itu terjadi sekali kita lebih lagi, saudara. Lebih lagi, saudara. Nah, Yusuf juga dicobai, saudara. Banyak, saudara. Waktu Yusuf ketemu Potifar, saudara, waduh, dipercaya, saudara. Ini sebelum dia viral, dia ketemu Potifar, tapi dia masih dalam percobaan. Bahkan ketika tante Potifar dia, saudara, dia ngomong gini, Ucup, gitu ya. Ucup dia kabur lari, saudara. Nah, kita kalau lagi ada masalah yang menggoda, kita harus juga lari, saudara. Jangan kita kompromi, saudara. Harus lari, saudara. Kita tahu itu dosa, kita lari dari dosa. Bukan ada dekati, biarin deh. Nanti Tuhan maklum, ntar kita minta ampun Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kita harus lari, saudara. Harus lari. Saya punya anak om, saudara. Dulu dia pakai narkoba, saudara. Jadi satu hari dia masih pakai, saudara. Ya, saya juga masih ada satu teman juga Senegal, dia masih pakai, saudara. Saya bilang bagaimana janji Tuhan mau terjadi. Terus dia mau jadi WL, saudara. Soalnya bagus karena dia penyanyi, saudara. Mau soalnya bagus, tapi gereja nggak mau kasih. Terus dia kecewa sama gereja. Saya bilang gini, saya bisa ngerti, soalnya kamu mungkin masih begini, makanya nggak bisa kan. Kalau kita di mimbar harus hidup benar, harus hidup kudus. Itu mimbar loh. Kalau nanti ketahuan nggak ada urapan. Itu orang yang berdiri mimbar itu hidupnya harus kudus, saudara. Kalau nggak urapan Tuhan ketika dia nyembah itu bisa nggak ada, saudara. Ya kalau dia nggak benar-benar sungguh-sungguh. Nah, terus akhirnya dia kecewa, saudara. Satu hari dia kesaksian, saudara, dia bilang, waktu itu dia bawa barang, ya dipaksa. Terus dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai ketangkep, jangan masuk penjara. Akhirnya dia berdoa, cuma bilang, Pak, mau ke airport kan, cepet. Akhirnya lolos, saudara. Dia bertobat, saudara. Saya bilang, apa-apa, kali nanti cici besok kamu lagi, saya bilang. Bertobat, sejak itu dia baru tahu, saudara, kuasa doa itu seperti apa. Saya udah bilang waktu itu, saya berdoa, kamu kayaknya mesti nggak boleh dukung lagi. Saya bilang harus keluar, saya bilang harus keluar, karena sebenarnya ada penjara loh. Nah, dia baru tahu, saudara. Mari kita punya iman, tapi juga kita jangan coba-coba, saudara. Nah, kalau Yusuf dia benar-benar lari dari dosa, saudara. Semua janji Tuhan itu terjadi. Kita lihat Yusuf, Kejadian 50 ayat 2. Yusuf berumur 110 tahun. Kejadian 50 ayat 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Ayat 23-nya, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga ada anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Bayangin, ya, berkata Yusuf kepada saudara-saudara, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, semua janji Tuhan sama Yusuf digenapi. Bahkan sebelum dia meninggal, anak cucunya terus, saudara. Kita mau seperti Yusuf, saudara. Hidupnya kudus, hidupnya benar, menjauhi dosa, saudara. Jangan main-main, saudara. Ya, kadang bilang, kok doanya gak dijawab, saya cuma bilang satu, pasti ada dosa gitu. Udah lah, gak usah nanya-nanya gimana, ada dosa, koreksi. Saudara, kita bagaimana kita mau supaya semuanya terjadi, saudara, kalau kita dosa. Saudara, seperti ini kita jalan, saudara. Ini di jalan Tuhan, kita jalan. Tuhan bilang, wah, Tuhan kasih rumah. Wah, Tuhan bilang, beli mobil ini bisa cash, masuk kredit, no. Wah, naik jabatan. Wah, punya pabrik. Wah, terus ujungnya konglomerat, saudara. Ya, kalau pengusaha, saudara. Bayangin kita di jalannya Tuhan, saudara. Tapi kalau kita udah dikasih tahu di jalan Tuhan begini, tapi kita masih mau ada di neraka. Aduh, nggak apa-apa deh. Sementara deh, dia cepet kaya deh, ini susah
kalau jujur anak udah cepet kayak gini. Gak bisa saudara, karena di luar jalan Tuhan kita nggak selamat, di luar jalan Tuhan kita binasa, saudara. Jadi itu aturan kita. Udah sampai sekarang kita mesti dari awal lagi, saudara. Seperti Musa, jadi dari awal lagi sampai akhirnya udah keburu tua. Jadi Tuhan belum terjadi, baru sebagian, saudara. Baru sampai sini meninggal, saudara. Ya, karena ada dosa, saudara. Ada hati yang keras, ada hati yang tidak percaya, ada hati yang menentang. Musa tidak jahat, ya, tetapi bangsa Israel tidak percaya. Saudara, kalau Tuhan ngomong nggak percaya, bagaimana bisa dibimbing sama Tuhan? Saudara, kita harus percaya. Dengerin hamba-hamba Tuhan khotbah, dengerin nubuatan, dengerin firman Tuhan baca, percaya. Tuhan menolong, percaya Tuhan akan menggenapi janji, percaya Tuhan akan membuatmu sukses, percaya. Karena Tuhan gak akan membuat kita miskin, Tuhan gak akan membuat kita sakit, Tuhan gak akan bisa membuat kita gimana, kecuali kita sendiri dan iblis. Saudara, kalau kita kompromi, saudara makanya percaya, saudara. Percaya, sekali percaya dan hidup yang benar. Kalau dibilang kalau kita kompromi, berarti sebenarnya kita gak percaya sama Tuhan. Gak percaya kalau Tuhan itu pasti menolong. Gak percaya kalau Tuhan itu bisa membuat kita sukses. Gak percaya kalau Tuhan itu bisa memberkati dengan segera. Karena kita ini kompromi, saudara. Ya, mulai sekarang ingat, kalau kita mau dosa, gak jadi deh, gak jadi Tuhan. Mulai terus kalau kita mau marah, gak jadi. Saudara, Yusuf tidak pernah menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu nanti dia akan membawa saudara-saudaranya, dia akan menggenapi janji Tuhan itu kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada orang tuanya. Saudara, karena dia udah tahu, saudara. Ya, kita juga nggak perlu gimana-gimana, pokoknya semua ada perkenanan Tuhan di hidup orang masing-masing, saudara. Kita juga nggak perlu ngiri, saudara, kalau dia udah naik daun gini, belum tentu, saudara. Kita lama, nggak apa-apa. Yang penting kita jalan pasti sampai tujuan, saudara. Saya nyesal, saudara, kenapa saya baru jadi hamba Tuhan. Dulu saya nggak pernah mau jadi pendeta, saudara. Karena zaman saya dulu pendeta nggak punya duit, saudara. Pendeta suka minta sumbangan. Ya, ini keponakan saya. Papa saya punya usaha, saudara. Jadi kalau itu proposalnya dikirim ke kantor, saudara. Ya, papa saya nggak mau baca. Orang yang caranya ini bukan cuma pendeta, bosok, ustaz, saudara. Apalagi ustaz tuh telepon. Dananya udah turun dong, minta sumbangan yang udah turun. Saudara, papi saya tuh pasti ngasih. Karena dia kan masih Cina kuno ya, dia kan kalau mau ngasih takut dikubur. Jadi dia takut dikasih, tapi dia ngoceh-ngoceh, saudara. Takut disumpahin, tapi dia ngasih, saudara. Ya. Nah, baru dia bertobat, baru dia ngerti artinya menabur. Saudara, pokoknya ya janji Tuhan pasti terjadi, saudara, asal kita benar dan tetap percaya Yesus, saudara. Kalau kita tidak percaya Yesus, jadi Tuhan gak jadi, saudara. Gak jadi seperti ini, saudara. Mental lagi. Di sini yang masih muda-muda percaya, dan kita yang masih percaya. Saya percaya, ya, gereja ini akan besar. Ya, karena saya sudah melihat itu jauh sebelumnya akan sukses. Kita jangan lihat sekarang, ini kita terus. Ya, kalau memang ada apa, kita ini ada apa kita bikin, pasti. Saya lihat juga berani ngundang pendeta-pendeta luar loh. Berani ngundang, terus nanti akan bikin KKR di mana satu hari Natalannya besar. Saya lihat itu. Ya. Ini bukan karena gimana, tapi karena ada Yesus di sini. Saya melihat hati Pak Sarek itu hatinya tuh sudah tadi saya tanya, Pak, itu di bawah apa itu kenapa ditutup? Saya nggak tahu, mungkin saya pikir dia nggak mau diundang sekian ratus grup. Saya kasih kok mentah-mentah. Saya pikir dia diblokir, gengsi. Maksudnya dia nggak tahu, sudah sama kayak saya, saudara. Nanti banyak, saudara, ya. Nanti juga Pak hari ini nanti bisa telepon perempuan yang di konseling, perpasangan, saya nggak tahu, nanti banyak undangan deh. Ya saya nggak tahu, terus kalau bisa di gereja gitu, ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, kita baca 2 Tawarik 30 ayat 9. Kita baca 30 ayat 9. 2 Tawarik 30 ayat 9. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menolong mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya. Ya, ini untuk orang Israel, supaya kita balik, Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya. Terus kita baca lagi Daniel 9 ayat 9.
Ayat 9, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jadi Tuhan tetap mengampuni kita, perlu kasih sayang, saudara. Kita jangan bilang, oh saya dulu begini, enggak, saya juga pernah jatuh, saudara. Nggak ada manusia yang sempurna, tapi kalau kita salah jalan balik, saudara. Saya orangnya dulu cepat marah, saudara. Ya. Karakternya nggak kayak gini, kadang-kadang ponakan saya, kuku udah bertobat ya, harus kena dikit, saudara. Dulu kalau mobil saya bisa turun, saya bisa ngadep, saudara. Kenapa? Karena ada yang backingin saya, saudara. Dulu kepala polisi siapa backingin, jadi kalau ini bisa, gitu, saudara. Terus saya dulu suka berantem, saudara. Kalau di kampus tuh saya dibilangnya apa? Ketua geng, saudara. Jadi kalau saya bikin proposal, satu teman yang ikut nyumbang, saya marah, saudara. Jadi semua pada takut nyumbang, tapi terpaksa, saudara. Saya dulu nggak bisa ngampuni, saudara. Tapi masih galak ya. Orang bilang saya orang galak, saudara. Saya cinta tapi galak, gitu. Banyak bergaul sama orang galak, saudara. Saya kalau ketemu orang, saudara, saya bilang ya ampun. Tapi kalau ketemu dia, rasanya saya mencekat, saudara. Nggak bisa diproses, saudara. Terus saya tahu waktu saya seperti itu, badan saya terus siap gini, nggak bisa tembus, saudara. Nggak bisa tembus, saudara, karena masih ada dosa. Saya bilang Tuhan, saya udah ngampunin loh. Bahkan saya tumpangin tangan, fotonya, tumpangin tangan, nggak ada rasa. Tapi begitu ketemu orang ini mau, rasanya saya pengen cekat, gitu loh. Saya ngalamin, saudara. Saya kalau ngomong tidak mengampuni, berarti di sini ada yang ngampunin, saudara. Ya, bertobat, saudara ya. Kalau tidak mengampuni, tidak seperti itu tertunda, tertutup, saudara. Jadi biar saya ngomong gini lagi, nggak tahu. Pokoknya kalau Roh Kudus ngomong gini berarti ada, saudara, tidak mengampuni. Pokoknya beresin, saudara, supaya plan kita cepat terbang, cepat terjadi. Bahkan rencana Tuhan di hidup kita semuanya tergenapi. Seperti itu ya. Oke, firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan berbuat global, saudara. Biasa kalau di akhir saya berbuat global, saudara. Ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang gereja ini akan besar, anakku. Gereja ini akan besar, anakku. Tahun depan Tuhan akan memulai. Tuhan lebih lagi membawa jiwa-jiwa. Saya melihat kok Pak ada pelayanan pelepasan loh. Ya banyak orang ke apa tuh, ke surupan gitu ya. Kok ada pelayanan pelepasan di mimbar gitu. Saya nggak tahu, berarti mesti itu. Nanti ada ibadah pelepasan. Oh iya, karena saya lihat itu. Ini saya nggak tahu, tapi Tuhan ngomong. Saya lihat ya, ada teguh-teguh dan nanti itu terbenarnya seperti itu. Terus yang sakit-sakit banyak sembuh. Jadi seperti ada karunia kesembuhan. Ya. Ada ibadah kesembuhan yang lain. Iya gitu ya. Terima kasih. Nanti banyak kursi roda, banyak apa ya. Nah, dari pasien-pasien itu kemudian nanti anak cucunya pada datang. Karena ada mujizat. Ya. Jangan takut, pokoknya Tuhan bilang Tuhan akan memberkati, Tuhan akan karena ini gerejanya Tuhan, berarti Tuhan tidak akan tinggalkan. Ya. Terima kasih. Banyak pendeta nanti Japri, Pak Hari, Pak minta khotbah dong Pak. Tuh. Tadi saya bilang Pak geser saya kan mulai satu-satu kasihan Pak biar semuanya rame gitu. Ya karena kalau khotbah nanti masuk apa gitu rame, namanya bisa naik Pak. Seperti itu yang saya lihat itu ya. Terima kasih Tuhan. Rasanya 11 kali Pak Arya akan ke Israel. Soalnya jemaat bilang, Pak kita harus bikin ke Israel 11 kali. Nggak apa-apa Pak, ikutin aja Pak. Pokoknya kalau yang bagus dari Tuhan ikutin Pak. Ya, makanya nanti banyak pengajiannya ke Israel gratis nih. Kan mesti bantu Pak Arya. Ya, mesti bantu. Ini nggak usah nyari-nyari orang. Pokoknya jemaat nanti gini, terus nanti ada koordinator. Bukan komsel Pak ya. Jadi banyaknya nanti kalau udah banyak, bisa ada komsel 1, komsel 2, komsel mana gitu. Jadi itu mereka ada koordinasi komsel gitu Pak. Ya. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada doa khusus pengerja. Saya nggak tahu hari Pak, ada doa khusus pengerja. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waharaya rabarase, bahagia rabarase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak hamba Tuhan dari daerah ya mau datang ke sini berkunjung Pak. Yang mau lihat ibadahnya seperti apa. Seperti itu ya. Nanti kalau hamba-hamba Tuhan, kalau bisa kasih gratis Pak, apa nginep gitu lupa di rumah Bapak gitu. Gimana? Mereka pengen lihat. Seperti itu ya. Kemungkinan nanti ada gereja cabang seperti itu ya. Saya tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase, Bahadaya Rabarase. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah seperti kehendakmu Bapak. Terjadilah rencana-rencanamu di gereja ini. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan bilang aku memberkati mereka, aku memberkati mereka, aku mengasihi mereka, bahkan aku berkenan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.